Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Shalom. Salam GTN. Salam GTN. Salam bisa. Salam keajaiban. Saya yakin kita semua diberkati Tuhan pagi hari ini. Amin. Amin. Kita akan segera mulai ibadah yang pertama dan kita akan baca terlebih dahulu ayat firman Tuhan dari Matius 28 ayat 19 dan 20. Saya bacakan demikian buat kita semua. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Mari kita baca sekali lagi bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami punya kesempatan untuk beribadah. Kami tidak akan menyia-nyiakan waktu yang ada. Kami akan fokus untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Sebelum kami memulai ibadah, urapi setiap kami Tuhan, beri hikmat supaya kami dapat beribadah dengan baik, dan kiranya hanya nama Tuhan ditinggikan di tempat ini. Tuhan berkati, urapi seluruh pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati seluruh jemaat Tuhan, baik yang sudah hadir, demikian juga yang masih di dalam perjalanan. Tuhan tibakan di tempat ini dengan penuh semangat dan kami. Biarlah di dalam ibadah pertama ini ya Tuhan, yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang putus asa mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mulai ibadah ini dengan penuh ucapan syukur, hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami bersyukur kepada Tuhan hari ini Bapa. Kami membawa pujian Kami, kami membawa penyembahan Kami menyatukan setiap hati di tempat ini Tuhan. Perkenankanlah dan kuduskanlah. Haleluya. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari
Tuhan, Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang hidupku, sepanjang hidupku. Terima kasih sepanjang kasih-Mu mempesona. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau sediakan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang hidupku, sepanjang kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang hidupku, sepanjang hidupku. Sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang hidupku, sepanjang hidup. Katakan sekali lagi, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang hidupku, sepanjang hidupku.
Terima kasih Putra dan Roh Kudus. Pagi hari ini kami mau menaikkan pujian bagi Tuhan. Glory kebenaran. Haleluya. Semua sekali lagi beri tepuk tangan dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Shalom. Shalom. Mari kita pujikan hadirat Tuhan di tempat ini. Dalam kebaikannya dan kesempurnaannya. Kuasa Tuhan bekerja. Haleluya. Mari kita dalam sukacita. Bersama-sama tepuk tangan mari. Yang di rumah semua bangkit berdiri. Datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara nyanyikan sorak kemenangan. Gloria besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria. Gloria. Gloria besar Tuhan, ditinggikan pujian. Gloria. Dengan sukacita Tuhan telah menebus hidup saya dan saudara. Mereka menjadi dengan rasa syukur dan terima kasih serta pengorbanannya yang sempurna. Kami datang Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan. satukan. Satukan suara nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang Kami datang bawa pujian bersama bersama memuji-Mu ini umat Tuhan kita bersatu Tuhan di tempat ini. Suara nyanyikan Sorak kemenangan. Mari kita mengangkat melambaikan tangan dalam hadirat Tuhan. besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria besar Tuhan, ditinggikan pujian. Gloria. Mari bersama-sama kita satukan hati dan suara. Kita mendeklarasikan di hadapan Tuhan bahwa Tuhan baik. Amin. Haleluya. We give you glory. Yes, Lord. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Ditinggikan di atas segalanya. Gloria besar Tuhan, ditinggikan pujian. Gloria. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama katakan Gloria. Gloria.
tempat ini Tuhan, umat-Mu di gereja ini dan di rumah. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati kami. Haleluya. Kuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berharap pada Yesus. Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Betapa bangganya kami Tuhan, sampai saat ini Bapa, kami percaya dan beriman bahwa Engkau Tuhan menolong kami. Tapi hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, bersama. Mari kita berharap pada Yesus saja. Berharap pada Yesus. Tuhan merindukan suara umat Tuhan di tempat ini. Katakan, kekuatan Kuatkan hidupku, ku dapat
ini, pagi ini kami beribadah ke hadapan Tuhan, naikkan syukur, naikkan pujian, penyembahan ke hadapan Allah. Kiranya pujian, penyembahan kami berkenan di hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan, sehingga ketika Tuhan berkenan, Tuhan menjamah memberkati kami. Dalam ibadah ini ya Tuhan, terjadi mujizat kuasa Allah dinyatakan, dan menyembuhkan yang sakit, dan semua orang yang berkekurangan ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui kebenaran firman Allah kami semakin diteguhkan, dan iman kami semakin kuat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan pemberitaan firman Allah dari awal hingga selesainya, dan Roh Kudus mengurapi kami. Kami tolak kuasa gelap yang coba mengganggu kami, mengintimidasi, dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beracara berkehendak di tempat ini ya Tuhan. Kami siap diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, haleluya. Semua yang siap diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan, salam. Sekali lagi salam. Salam GTM. Salam mujizat, salam keajaiban. Saudara yang dikasih Tuhan, tepat pada hari ini tanggal 1 Mei, maka saudara berkat Allah disediakan buat kita semua. Sebelum saya menyampaikan lebih lanjut lagi, saudara, saya mengajak kita semua untuk menundukkan kepala kita. Kita bersyukur karena kita bisa melewati bulan April dengan baik, bahkan diberkati Tuhan. Silakan mengucap syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena berkat Tuhan Allah sediakan di bulan April dan kami bisa menikmatinya. Kami bersyukur ke hadapan Tuhan kalau Tuhan tetapkan kami menjadi umat Tuhan yang dalam keberkatan Tuhan. Sebentar kami akan sudah masuk dalam bulan Mei, dan kami juga siap untuk menerima berkat di bulan Mei. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bulan yang lalu saudara, kita memperingati kebangkitan Tuhan, kematian Tuhan, dan kemudian kebangkitan, menunjukkan bahwa Allah kita hidup. Sama-sama katakan, Allahku hidup. 2, 3. Dia mengalahkan maut saudara, dan kalau dia tidak bangkit, sia-sialah iman percaya kita. Kita sudah peringati bersama-sama saudara, dan puji Tuhan kalau tahun ini kita semua, hampir seluruh dunia merayakannya dengan baik saudara. Dan saat-saat ini kemudian cerita ketika itu, di tahun-tahun ketika itu adalah bahwa Tuhan menunjukkan dirinya, menampakkan dirinya kepada beberapa murid yang dikasihinya sebelum naik ke surga. Saudara, maka ada perjumpaan secara pribadi, dan itu adalah orang-orang pilihan. Di sana ada Maria Magdalena, Maria yang lain, saudara, ada Yohana dan sebagainya. Dijumpai Tuhan. Kemudian murid-murid Tuhan dijumpai, kecuali Thomas, karena Thomas waktu itu tidak ada. Padahal di satu ruangan yang sangat terkunci karena ketakutan saudara, ketakutan karena tentara Romawi, ketakutan mungkin karena sudah ditinggalkan Tuhan. Saudara, seolah-olah tidak ada lagi Tuhan, tidak ada harapan lagi. Kemudian muncullah Thomas, dan Allah juga menampakkan diri. Seterusnya saudara, ada beberapa orang dijumpai oleh Tuhan. Bahkan Paulus dijumpai juga saudara, secara khusus dijumpai oleh Tuhan. Saulus, kata Tuhan Yesus. Dan Saulus ini saudara tahu siapa yang berkata itu. Maka ada perjumpaan secara pribadi dengan Yesus Kristus. Saudara, setelah demikian maka mereka dikuatkan kembali. Saya berharap hari-hari ini saudara kita dijumpai oleh Tuhan. Seharusnya anak Tuhan bangga dan berharap seterusnya untuk dijumpai oleh Tuhan, ketemu dengan Tuhan setiap hari. Saudara yang dikasih Tuhan, mengapa Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya ketika itu? Saudara, karena Tuhan ingin meneguhkan kembali bahwa penyertaan Tuhan itu tidak habis. Penyertaan Tuhan itu seterusnya. Maka mari kita akan baca di dalam Matius 20 ayat 28 ayat ke-20. Buka kitab saudara dan kita akan baca dalam Matius 28 ayat yang ke-20. Ayat ini sudah cukup terkenal, sangat terkenal saudara, dan kiranya ini masuk di hati kita, memberkati kita semua. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalimat terakhir, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini adalah
bukti kepada kita pernyataan Allah ini adalah satu pernyataan yang luar biasa, komitmen yang luar biasa. Aku menyertai engkau selama-lamanya sampai akhir zaman. Saudara, dan bulan ini kita berbicara tentang penguatan penyertaan Tuhan. Saudara percaya bahwa kita semua disertai Tuhan? Amin. Yang percaya boleh lambaikan katakan saudara dengan iman. Kita disertai Tuhan. Dan bulan ini saudara temanya adalah penguatan penyertaan Tuhan. Bahwa Tuhan menjumpai Petrus, Tuhan menjumpai murid-muridnya, menjumpai Thomas, menjumpai Maria, menjumpai Yohana dan sebagainya. Mengapa demikian? Karena akan memberikan penguatan lagi penyertaannya. Alkitab mengatakan, Rasul Matius mengatakan, tercatat di sana perkataan Yesus yang kemudian ditangkap oleh Matius, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tapi saudara, ada syaratnya. Syaratnya adalah di awal. Berkata demikian, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi saudara, penyertaan Tuhan itu ada syaratnya, yaitu bagi semua orang yang melakukan perintah Tuhan. Allah berkata, ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Tugas saya dan saudara adalah memberikan perintah Tuhan, memberikan kasih Tuhan, memberikan kabar baik kepada manusia, saudara, kepada umat seluruhnya. Dan itu kabar baik itu saudara harus saya lakukan, harus saudara lakukan. Begitu pula bagi orang yang baru mendengar tentang kabar baik, harus juga melakukannya. Maka kalimat berikutnya, aku ketahuilah, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Saudara, tidak serta-merta kemudian Tuhan menyertai kita. Ada syaratnya. Kalau di dalam perjanjian lama adalah saudara, ada perintah-perintah Tuhan yang harus dikerjakan. Kamu harus taat kepada titah-titahku, kepada perintah-perintahku, maka aku ada bersama engkau. Kira-kira demikian, saudara. Dan itu berkelanjutan sampai perjanjian baru. Tuhan sendiri berkata demikian. Maka penyertaan Tuhan terjadi kalau saya dan saudara, umat Tuhan, orang percaya itu melakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu apa? Saudara baca Alkitab, saudara mengerti perintah Tuhan. Dan tema utama di Alkitab itu adalah mengasihi satu sama lain. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama manusia. Tema utamanya adalah demikian. Lakukan itu saudara. Di sana ada sesuatu yang harus kita telaah, harus kita lakukan kebenaran-kebenaran firman Allah. Harus kita lakukan bagaimana konteksnya mengasihi Tuhan. Saudara baca Alkitab, mengetahui kebenaran bagaimana menyembah Allah yang hidup, yaitu dalam Yesus Kristus. Bagaimana mengasihi sesama. Saudara baca Alkitab, baca kebenaran firman Allah. Mengasihi, mengampuni dan sebagainya. Berapa kali harus mengampuni? Tuhan katakan 70 kali 7 kali dan seterusnya. Dan banyak lagi perintah-perintah Tuhan. Saudara, sebelum naik ke surga, maka dia menyampaikan perintah demikian. Ajarlah mereka. Ayo saudara, kita ini semua menjadi saksi. Sama-sama katakan, aku ini sebenarnya saksi. 2, 3. Saksi Kristus, saksi Allah. Kalau di sini saudara, gambarannya, jadi ada tablet saya, saudara di sini. Saudara melihat semuanya ada tablet dan kemudian saya sembunyikan. Saudara tahu, barusan ada tablet, bisa menyaksikan. Ya. Tetapi saudara, Yesus Kristus, saudara tidak melihat kapan disalibnya, kira-kira suasana bagaimana, tidak melihat. Tapi Alkitab mengatakan, berbahagialah orang yang percaya karena tidak melihat. Saya dan saudara tidak melihat peristiwa kebangkitan itu, tetapi merasakan kasih Allah yang besar. Saudara yang kasih Tuhan, kasih Allah itu nyata atas kita. Kasih Allah itu harus kita berikan dan menjadi saksi. Saya lihat, saya tahu bahwa Yesus itu mati, Yesus itu bangkit, Yesus hidup, dan kita menjadi saksi. Saudara, dan ini yang harus kita kerjakan. Puji Tuhan. Tetapi ketika kita melakukan satu pelayanan yang demikian, tidak mudah. Ya, tidak mudah bahwa harus menjadi saksi, harus menceritakan, dan kemudian berat melakukan perintah-perintah Tuhan yang begitu banyak dan sebagainya. Puji Tuhan, Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 berkata demikian. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain,
supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara, ada kalimat, ada kata di sana, penolong. Ketika kita disertai dengan Sang Penolong ini, saudara, maka kita bisa cakap melakukan banyak hal. Kita bisa bersaksi, kita bisa menerima kasih Allah, dan kemudian kasih Allah itu kita berikan ke orang lain. Ada penolong di sana. Ayo sama-sama katakan, ada penolong. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, penolong itu ada di sekitar kita. Penolong itu ada pada saya dan saudara. Salah satu sifat Allah adalah omnipresent. Omni itu maha, present itu hadir. Jadi Allah itu maha hadir. Di mana-mana, di tempat dimanapun Allah hadir. Saudara, omnipresent. Ketika saudara mau melangkah ke titik A, saudara pergi ke tempat suatu tempat, saudara, maka Allah hadir dalam penyertaan perjalanan saudara. Di mana di kota tinggal itu, saudara, di titik itu pun Allah juga ada. Itu adalah omnipresent. Tidak jauh berbeda dengan arti Immanuel, Allah beserta kita. Saudara, Immanuel artinya Allah beserta kita. Bulan ini meyakinkan diri kita semua, saudara, bahwa Allah menyertai kita dan kuat menyertai kita. Allah maunya dekat dengan saya dan saudara. Bahkan Imamat di Perjanjian Lama berkata demikian. Imamat 26 ayat ke-12, tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Saudara yang dikasih Tuhan, itu penyertaan Tuhan, itu janji Tuhan. Puji Tuhan. Kalau demikian, saudara, kita seharusnya tahu, kita seharusnya tetap sadar, ini bahasa yang tepat. Seharusnya umat Tuhan tetap sadar bahwa Allah ada dalam kehidupan kita, Allah ada di sekitar kita, Allah menyertai kita. Harusnya, saudara, ketika kita tahu Allah ada di kita, Allah ada dalam diri kita, maka hidup kita dalam kebenaran Allah. Seharusnya demikian, sehingga hidup kita diberkati Tuhan. Tidak bisa menyimpang ke sana kemari, karena Allah, kita sadar Allah ada dalam diri kita. Bahkan, saudara, ketika kita mau berkata-kata hal yang jelek pun, ketika kita sadar Allah ada pada kita, maka perkataan kita yang jelek tadi, mau keluar kata-kata yang jelek, tidak jadi. Karena apa? Ada Allah. Perkataanku kayaknya nanti tidak membangun, tidak memberkati. Tetapi karena sudah menjadi kebiasaan manusia, maka ditabrak saja. Ditambah dengan karakter manusia yang suka demikian, saudara akhirnya tabrak saja, berbuat dosa. Saudara pergi ke gereja, saudara baca Alkitab, saudara memuji Tuhan. Seharusnya mengikis hal-hal yang demikian, supaya manusia kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, sadari dalam hidup kita, Tuhan ada dalam diri kita, Tuhan ada di sekitar kita, Tuhan bersama dengan kita. Itu yang Immanuel. Maka kita harus peka, Allah ini hadir. Pernahkah saudara yang dikasih Tuhan merasa bahwa Allah tidak ada dalam hidup kita? Semakin kita berbuat dosa, saudara, semakin jauh dari Tuhan. Bukan kita yang menjauh, Tuhan yang menjauhkan diri karena kita berbuat dosa. Tetapi saudara, ketika kita tahu berbuat dosa, maka mendekatlah kepada Tuhan. Kita berusaha untuk masuk dalam hadirat Tuhan lagi, supaya hidup kita keberkatan Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Saudara, ketika kita hadir, Tuhan tahu pasti, karena Dia adalah omniscient, Dia itu maha tahu. Tetapi kita juga harus tahu kehadiran Allah dalam hidup kita. Pernahkah dalam keluarga saudara merasa kehilangan Tuhan, sepertinya tidak ada Tuhan? Ketika suami istri ributnya luar biasa, tambah lagi anak-anak, sepertinya tidak ada Tuhan. Siapa yang salah? Maka saudara yang kasih Tuhan, kita harus sadari, ketika ada sesuatu yang salah, lakukan sesuatu yang baik di hadapan Tuhan, dan Tuhan tetap hadir, Tuhan tetap beserta dengan saya dan saudara. Mari kita peka kalau Tuhan itu ada dalam hidup kita. Sama-sama katakan, aku mau peka. 2, 3. Peka dengan kehadiran Tuhan. Saudara, mari kita akan baca di dalam Yohanes 1 ayat 14. Kalau Matius berkata bahwa tahuilah aku akan menyertai engkau, menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada kata di sana menyertai atau kita disertai.
berarti Allah dekat dengan saya dan saudara, dekat dengan kita. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat kudus, saudara. Tuhan yang begitu suci. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah Tuhan bisa menyertai kita, Allah yang suci, Allah yang kudus, sementara kita ini sering berbuat dosa? Sebelum saya lanjutkan, saudara, setiap kali ada pemberitaan pengumuman perjamuan kudus, maka bersemangatlah untuk mengikuti perjamuan kudus. Karena apa, saudara? Kita dibenarkan oleh Tuhan. Catatan-catatan kehidupan kita di masa lalu, hari kemarin, tadi pagi, ada sesuatu yang salah. Tetapi dengan perjamuan kudus, kita dibenarkan. Maka saudara, ketika kita bergairah untuk mengikuti perjamuan kudus, di sana saudara, kita memberikan satu penghormatan tinggi karena Allah berkorban bagi saya dan saudara, mengampuni dosa-dosa kita. Saudara, kita antusias untuk mengikuti perjamuan kudus, maka saudara, Tuhan semakin manunggal dengan saya dan saudara. Ini bahasanya Pak Alex Abraham Tanu Saputra. Manunggal, saudara tahu artinya manunggal? Bersatu. Dulu ada program dari ABRI ya dulu ya, TNI ya, itu AMD, ABRI manunggal, ada kata-kata demikian dan lain sebagainya. Kemanunggalan, bersekutu. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau dengan Tuhan maka pasti akan menjadi baik. Allah kita kudus, manusia tidak kudus. Maka kadang saudara, ada banyak anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, sepertinya ketika berbuat dosa jauh sekali dengan Tuhan. Sepertinya mau ke gereja rasanya enggan, kok ada sesuatu dalam diri saya ini catatan buruk dan sebagainya, sehingga mau melangkah ke gereja pun menjadi berat dan sebagainya. Saudara, tetapi Allah kita itu baik. Allah kita selain Allah yang tidak mudah dijangkau karena memang kudus sekali, saudara. Allah kita ini kudus. Setiap kali berdoa, mari introspeksi. Setiap kali saya baca Alkitab, saya juga introspeksi. Apa yang harus saya kerjakan? Jangan-jangan saudara yang dikasih Tuhan salah. Sekali waktu saudara, setiap saya membuat satu renungan begitu, kok lama sekali nggak dapat ini, ada apa nih? Kadang juga beberapa menit bisa, saudara, ketika memberikan renungan, setiap pagi saya berikan renungan, sarapan pagi, dan puji Tuhan. Terima kasih saudara yang kemudian forward ke mana-mana, bahkan sekarang sudah sampai ke luar negeri. Ada data yang masuk, wah sampai jauh sekali, sampai di seluruh Indonesia sudah ada beberapa yang sudah menerimanya. Puji Tuhan. Tetapi sekali waktu saudara, saya kesulitan, apa yang harus saya berikan? Cari ayatnya susah. Mau ngetik itu ya saudara di handphone, ini tidak dapat lagi, dihapus lagi, bisa berjam-jam. Sekali waktu pernah demikian. Saya introspeksi diri, ada apa ya dalam diri saya? Bukan ada Tuhan, tapi dalam diri saya ada apa? Saya renungkan setelah dari pagi, oh iya tadi kayaknya saya lagi emosi sekali tadi ya, minta ampun kepada Tuhan, Tuhan minta bla 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 bla, koreksi lagi, oh iya tadi begini, puji Tuhan saudara. Setelah clear baru dan rasanya itu gampang bersama dengan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita sadar dalam diri kita, memang Allah Maha Kudus, tetapi bukan berarti tidak bisa disentuh. Tetapi Allah juga Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Dia sebenarnya juga mendekatkan diri kepada kita. Kadang kita juga menjauh, saudara. Dan melalui pengorbanan kita rayakan kemarin di bulan April, saudara, semakin mengokohkan iman percaya kita bahwa Allah benar hidup. Allah yang kita sembah adalah Allah yang nyata, penuh dengan kuasa, saudara. Dan akhirnya maka kita akan disertai Tuhan, penampakan Tuhan, perjumpaan pribadi. Tuhan menampakkan diri, menghadirkan dirinya, berjumpa dengan orang-orang yang dikasihinya. Saya berharap kita semua adalah orang-orang yang dikasih Tuhan. Setuju katakan amin. Ketika kita dikasih Tuhan, maka Tuhan masih berkenan dan menjumpakan pribadinya kepada kita semua. Berarti saudara, bahwa
orang-orang yang disertai adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Dan orang yang dekat dengan Tuhan adalah orang yang memiliki kepercayaan diri yang kuat, baik di dalam bersama dengan Tuhan, bersama dengan orang-orang sekitarnya. Saudara gini, pernahkah saudara dekat dengan orang yang saudara segani? Pernahkah saudara dekat dengan di sini misalkan wali kota? Ketika saudara ngobrol-ngobrol dekat sekali dengan wali kota atau gubernur, saudara, apa yang ada dalam diri saudara? Bangga ya saudara, dekat dengan orang yang kita hormati. Saudara punya pimpinan di perusahaan saudara, di kantor saudara, dan kemudian saudara dipanggil sini, kita ngobrol-ngobrol berdua, dekat dengan pimpinan saudara. Apa yang terjadi, apa yang muncul dalam perasaan kita? Sepertinya enak gitu ya, orang lain berusaha supaya dilihat oleh orang lain, maka kemudian selfie, ya, foto cekrek Pak atau Bu atau pimpinan kita foto bersama, kemudian saudara pasang status, wah ini dekat dengan bos, dengan pimpinan, rasanya bangga. Betul ya saudara, sangat membanggakan. Apalagi saudara dekat dengan Tuhan. Ketika dekat dengan Tuhan, sangat-sangat membanggakan. Karena apa? Dialah pemilik segalanya. Puji Tuhan. Yang kedua, saudara, penyertaannya itu menjamin hidup kita. Sama-sama katakan, penyertaannya menjamin hidup kita. 2, 3. Dari kata ini saja saudara sudah tahu masa depan kita ada dalam tangan Tuhan. Dan tidak perlu takut kalau dengan Tuhan. Mari kita baca dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Berkata demikian, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tema di bulan lalu saudara adalah penguatan kemenangan. Dan kemenangan itu akan berlanjut terus saudara kalau disertai Tuhan. Caranya apa yang kita kerjakan? Lakukan perintah Tuhan. Saudara, ada kata meneguhkan. Firman Allah mengatakan, aku akan meneguhkan engkau, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Meneguhkan itu meyakinkan, aku akan meyakinkan engkau, aku akan menguatkan, menjadi tetap kokoh kuat. Saudara, kemudian memegang dengan tangan kanan, menyertai dan memberi rasa aman ketika kita dipegang. Betul saudara ya? Di sini ada anak kecil, ada anaknya Bu Titin, ada cucunya Pak Martin. Ketika turun tangga, saudara, ketika dipegang, anak tersebut aman, dipegang, ya, rasanya aman. Karena apa? Dekat dengan Tuhan. Kemudian dalam kendali tangan yang kuat, yaitu orang yang lebih dewasa. Senang. Beberapa waktu yang lalu, saudara, kami berdua, saya dengan Yohan, anak saya, dan kami jalan. Rupanya kami pergi ke satu toko begitu, dan parkirnya memang penuh sekali. Dan ada beberapa orang yang, ya namanya di tempat baru, banyak yang belum kenal, wajah-wajahnya asing begitu, tetapi itu adalah tempat daerah lahir saya. Jadi kira-kira salah. Kemudian kami naik motor, Pak, ngerinya. Apa yang ngeri? Itu orang-orang. Nah, aman saja, tenang saja. Kemudian dia turun, saya lepas helm, saya pegang tangan dia, langsung dia lebih nempel jalan-jalan. Gitu. Sudah saya lihat, saya melirik wajahnya gitu, rasa aman. Dan dia senang. Saudara, itu ketika kita dipegang oleh orang yang lebih kuat. Yang memegang kita siapa saudara? Tuhan. Dia memegang tangan. Saya ulang lagi. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara yang kasih Tuhan, ketika merasa sendirian, ketika mungkin tidak ada orang yang bisa membantu, saudara perhatikan dengan baik ayat ini. Tuhan memegang tangan. Ketika saudara dalam kerumunan yang begitu menakutkan dan sebagainya, ingat, Tuhan memegang tangan kanan. Setuju katakan amin. Setuju katakan amin. Dalam kasih Tuhan. Kemarin juga begini, saya bercerita tentang anak saya, tidak apa-apa saudara ya.
Dia naik motor lagi dari Jogja ke Solo. Dia naik motor sendirian. Tahu-tahu saudara video call dengan kami, sudah di rumahnya mbahnya, bapak saya, ibu saya. Loh, naik motor sendiri deh? Iya, nggak takut? Enggak. Kan ada satu Tuhan, yang kedua ada GPS. Oh ya, puji Tuhan. Dan dari Tuhan berani naik motor cewek sendiri, Jogja Solo. Saudara, walaupun cukup lama dari jam 9 sampai jam 12 baru nyampe. Tetapi puji Tuhan, saudara kasih Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Ketika kita bersama dengan Tuhan, rasanya aman. Setuju katakan amin? Ayo kita katakan sama-sama, aku mau terus bersama dengan Tuhan. 2, 3. Penyertaan Tuhan itu ada. Ketika rumah tangga saudara sepertinya di ujung tanduk, sebentar break, maka saudara ingat ayat ini, ada penolong dan Tuhan pegang tangan kanan. Ayo Tuhan pegang kami, saudara akan menjadi baik lagi. Saya sangat percaya ayat ini masih berlaku bagi kita semua. Ketika ayat ini kita imani, baca terus di hati saudara, dimasukkan di hati saudara, saudara melangkah dengan penuh kepercayaan diri bersama dengan Tuhan, maka betul kemenangan itu ada pada kita. Dan tema kita di bulan ini dan bulan yang kemarin masih berkelanjutan. Terus ada kemenangan, terus ada kemenangan. Karena apa? Ada penyertaan Tuhan. Mengapa kita disertai Tuhan? Karena melakukan perintah Tuhan, maka kita disertai Tuhan. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saudara, tadi saya sampaikan bahwa penyertaan yang menjamin hidup kita. Ada satu ayat lagi yang sangat terkenal, saudara, berkata demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu, ini janji Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajar kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwaku akan mendapat ketenangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita semua terus mendekat kepada Tuhan. Bagaimana supaya dekat? Lakukan perintah Tuhan, maka akan terjadi secara nyata, saudara, bahwa kemudian kita dekat dengan Tuhan. Ketika melakukan perintah Tuhan, tahu-tahu kita sudah dekat dengan Tuhan. Kalau dekat dengan Tuhan, berarti Allah menjamin hidup kita. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Allah. Kiranya firman Allah ini tertanam dalam hidup kami. Firman Allah yang sering kami dengar, tetapi di bulan ini muncul kembali dalam hidup kami. Penyertaan Tuhan itu nyata atas kami. Kalau Tuhan menampakkan diri kepada murid-murid Tuhan ketika itu, ketika murid-murid Tuhan melihat Yesus Kristus, mereka semakin kuat, mereka semakin percaya. Bila hari-hari ini juga ya Tuhan, kami semakin menyadari ada penyertaan Tuhan, dan hidup kami, hidup yang penuh dengan kebaikan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku tidak takut, sebab besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau menebus
Percikankan silang hati saudara. Sebab Allah beserta dengan kita. Haleluya. Tuhan yang meneguhkan kita. Haleluya. Yesus Tuhan, Yesus memelukku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan atas kami. Yesus memberiku kemenangan dengan iman. Haleluya. Haleluya. Dengan tangan kanan Yesus memberiku, ya Tuhan, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Yesus memberiku kemenangan. Sembah Allah, sembah Tuhan kita, Allah yang berikan penyertaan atas hidup kita. Pandang hari depan dengan penyertaan Tuhan. Pandang Allah kita, hadapi masa depan kita dengan penuh keyakinan karena Allah beserta dengan kita. Haleluya. Semakin bersekutu dengan Tuhan, Allah akan
ke dalam hidup kita, tinggal di hati kita. Mari kita semua siap untuk menerima perjamuan kudus. Sebelum kita menikmatinya, saudara, hidup kita penuh dengan kesalahan, pelanggaran, bahkan dosa di hadapan Tuhan. Ayo sekarang ini kita mengaku di hadapan Tuhan, minta pengampunan dari Tuhan. Bapa di surga, Tuhan mendengar pengakuan dosa dari umat, bahkan permohonan pengampunan dosa. Kiranya dari tempat yang penuh dengan kuasa mengalir belas kasih Tuhan pada setiap umat Tuhan, setiap kami semua pada hari ini. Dan kami layak ya Tuhan menerima perjamuan kudus. Kami diberkati, kami siap ya Tuhan menerima berkat perjamuan kudus. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, demi nama Tuhan Yesus Kristus, Allah terus menyertai kami. Haleluya. Karena pelayan perjamuan mempersiapkan diri dengan baik. Dan mari kita semua siap menerima perjamuan. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku.
Puji Tuhan. Mari kita siap diberkati Tuhan dalam perjamuan kudus. Berikan penghormatan yang tinggi karena Allah sangat mengasihi saya dan saudara. Haleluya. Apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena kasih yang besar dia berkorban bagi kita semua, supaya kita terus menerima keberhasilan, kemenangan, kehidupan yang kekal. Percaya, katakan amin. Makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Darah Yesus penuh dengan kuasa. Sebelum meminumnya, berdoalah apa yang menjadi kerinduan saudara, kiranya kuasa Tuhan dinyatakan. Haleluya. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, putus asa mendapatkan pengharapan kekuatan yang baru. Percaya, katakan amin. Minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena kasih yang besar bagi kita semua. Bahkan Allah menyertai kita sampai akhir zaman. Secara takara nyatakan syukur kehadapan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah buat penyertaan Tuhan, buat kasih Tuhan. Haleluya.
Bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kau layak Tuhan. Dialah hidupku, janjimu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti Yesus. Dengan iman, bagimu pujian, hormat kemuliaan, kebanggaan kami ya Allah. Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ini, boleh lambaikan tangan saudara. Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Ada satu. Puji Tuhan, selamat datang. Kami mengundang di lain kesempatan ibu atau saudari bisa beribadah bersama di tempat ini, dan dengan kami kita adalah satu dalam
keluarga Tuhan. Puji Tuhan. Dan bulan Mei ini saudara kita ada ibadah yang khusus, yaitu ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Kita berdoa, sudah ada deal-deal lagi saudara, bahwa kita berdoa tahun depan bukan kalender tertulis kenaikan Isa Al-Masih. Karena Kristen kita kenal Yesus Kristus. Nanti tanggal merah pemerintah meresmikan kenaikan Yesus Kristus atau kenaikan Tuhan Yesus. Ya, setuju ya saudara ya? Karena kita jarang sekali membahas tentang Isa Al-Masih, tapi yang kita bahas adalah Yesus Kristus. Sementara itu adalah hari besar, nanti Natal juga demikian, kebangkitan dan sebagainya, wafat Isa Al-Masih, wafat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, supaya ini menjadi baik bagi kita semua. Kemudian saudara, apakah ada yang terakhir yang berulang tahun di bulan Mei? Boleh lambaikan tangan yang berulang tahun di bulan Mei. Silakan maju ke depan, kita akan berdoa yang berulang tahun di bulan Mei. Ya. Tuhan, ada Pak Yunus juga, Pak Rinto Mei juga, Pak Rinto. Ulang tahun pernikahan Mei juga boleh. Silakan. Ada Pak Zulpandi, ulang tahun pernikahannya. Puji Tuhan. Masih ada? Saudara mengasihi saudara-saudara kita yang berulang tahun di bulan Mei, amin. Maka bagi berdiri, kita arahkan tangan kita berdoa, kita serahkan dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau bulan Mei Tuhan berikan tema penyertaan Tuhan, dan itu secara khusus kepada hamba-hamba anak-anakmu yang berulang tahun di bulan Mei ini. Itu nyata terjadi dan kami semua ya Tuhan mengalami penyertaan Tuhan. Waktu-waktu yang sudah dilalui karena penyertaan Tuhan itu, sekarang ini bersyukur ya Tuhan. Dan di hari depan kami serahkan ya Allah semuanya ke dalam tangan Tuhan. Yang sudah berumah tangga, tambah-tambahkan kebahagiaan, tambah-tambahkan sesuatu yang baik dalam keluarga rumah tangga yang berulang tahun pernikahan. Tuhan juga berikan kebahagiaan lebih lagi. Al-hadir di tengah-tengah keluarga rumah tangganya. Yang sekolah Tuhan berikan hikmat, kecerdasan, pengetahuan yang datang dari Tuhan. Yang bekerja semakin hari semakin karirnya baik karena penyertaan Tuhan. Kami serahkan kesehatannya dalam tangan kuasa Tuhan. Dan kami tolak roh-roh penyakit, virus bakteri yang jahat yang coba mengganggu kesehatan, dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perjalanan hidup dari hamba-hambamu yang berulang tahun ini semakin hari semakin baik, keberhasilan, keberuntungan menyertai langkah-langkah selanjutnya. Tuhan membawa terobosan yang dahsyat. Satu persatu Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan menuntun, menyertai, sehingga kami bisa beribadah pada pagi ini. Dan kami serahkan kehidupan kami selanjutnya dalam tangan Tuhan. Saudara, mari kita naikkan pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Kita pulang diberkati Tuhan dan senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaiblah Tuhan, Ajaib Tuhan, ajaiblah Tuhan. kami terus memuji Allah, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaiblah Tuhan, ajaib Sekarang pulanglah dan terima kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus demi nama Tuhan Yesus Kristus.
menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, dan diberkati pelayanan. Apa yang kerencanakan kau lakukan dibuat Allah berhasil dan berkemenangan. Percaya Allah menyertai memberkati kita. Katakan dengan penuh iman bersama-sama. Amin. Salam, Tuhan Yesus berkati.